Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali kita bisa berkumpul lagi untuk sekolah minggu. Perkenalkan, ini Mbak Ningrum. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ada sukacita hari ini? Pasti ada dong. Kan udah 7 hari kita gak ketemu. Sekarang kita ketemu bersukacita lagi dengan teman-teman sekolah minggu. Walaupun hanya dalam online. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita saat ini. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ya, sambil berdiri kita mau menggerakkan tangan kita, kaki kita biar tambah semangat. Tuhan mau lihat, oh anakku yang namanya siapa ya itu? Oh Berwin. Itu ternyata semangat memuji Tuhan. Lalu ada yang namanya Adi, ternyata semangat memuji namaku. Lalu siapa lagi ya? Oh ada Desi. Oh dia juga pinter. Wah hebat ya anak sekolah minggu Temanggung. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Aku Berubah Karena Yesus. Karena memang hanya Tuhan saja yang mampu mengubahkan kita dari hal buruk menjadi hal yang baik. Dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang dulu yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Hal yang memperbaiki kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Ya, adik-adik tetap semangat. Walaupun seringkali kita masih ada nakal-nakalnya sedikit atau lupa-lupanya sedikit. Lupa untuk berdoa, lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk mengurangi kenakalan-kenakalan kita.
tapi kita tetap selalu bersandar sama Tuhan. Karena perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita semuanya karena Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Mungkin ini lagu yang jarang dinyanyikan ya, tapi seringkali dinyanyikan di ibadah umum. Kita mau belajar bersama-sama, oke? Ya, kita mau menyanyikan lagi Perubahan Besar di Kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ya, sekarang kita sudah memuji Tuhan ya tadi. Sudah memuji Tuhan bahwa perubahan dalam diri kita untuk menjadi yang lebih baik itu karena Tuhan. Jadi undang Tuhan untuk di hati kita, selalu menaungi hati kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Hadi. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita mau membuka hati kita agar Tuhan mau menelisik hati kita. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Selamat mengikuti ibadah online pada saat ini. Adik-adik semua tadi sudah bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, mengurapi acara yang sangat luar biasa ini Tuhan, ibadah online sekolah minggu GKI Temanggung pada hari ini. Tuhan memberkati, menyertai kakak yang menyampaikan firman Tuhan, dan adik-adik Tuhan siapkan semuanya. Tuhan siapkan hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus membantu kami supaya kami bisa mendengarkan firman, jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, siapa yang pernah melihat Superman? Superman itu menggunakan kacamata. Nah, ketika dia menggunakan kacamata, dia tidak bisa menolong orang banyak. Tapi dia malu kalau ketahuan dia adalah Superman. Dia akan pergi ke satu tempat dan dia akan berubah. Kacamatanya berubah. Dan dia akan jadi seorang Superman. Dengan berubah, dia menyelamatkan banyak orang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih mantap lagi. Berubah dalam hal apa nih? Superman berubah dalam hal jadi yang manusia yang biasa menjadi manusia yang super. Nah, kali ini kita akan belajar berubah menjadi orang yang belajar mengakui kesalahan, belajar tidak mengulangi kesalahan. Kita akan belajar dari surat Bapak Paulus. Siapa yang pernah mendengar nama Bapak Paulus? Kalau pernah mendengar, siapakah Bapak Paulus? Tuliskan di chat di bawah ini.
kakak mau lihat seberapa kenal kalian dengan Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus dari surat Efesus 4 kali ini akan mengajarkan kepada kita kenapa sih kita harus berubah. Adik-adik masih ingat bulan lalu kita memperingati hari apa? Paskah. Paskah adalah hari ketika Tuhan Yesus menang di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosa kakak, dosa adik-adik semua, dosa orang tua kita, dosa teman-teman kita, semuanya. Nah, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingin kita berubah. Berubah jadi apa? Hal yang lebih baik. Siapa dari antara adik-adik semua yang pernah marah sampai geram, sampai pukul-pukul? Tidak baik, ya, tidak baik. Siapa yang pernah mencuri? Tidak usah dituliskan di kolom chat. Siapa yang pernah mencuri? Dalam hati aja menjawabnya. Tidak usah dituliskan, malu kalau ketahuan. Siapa yang pernah berbohong? Dikasih uang persembahan 10.000, diberikan untuk persembahan cuman 5.000. 5.000-nya untuk beli sempolan ayam. Nah, ketika ditanya sama bapak ibu kita, kemana uangnya? Persembahan semua. Padahal untuk perut kita. Nah, itu namanya berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah melakukan dosa? Adik-adik, kakak, semuanya kita pernah melakukan dosa. Siapa yang pernah disakiti oleh teman kita? Atau bahkan oleh saudara kita? Pernah dipukul? Pernah diejek? Ataupun pernah diomong yang jelek? Siapa? Angkat tangan. Nah, ketika kita menerima hal yang kurang baik seperti itu, apa yang kita rasakan? Sedih? Marah? Iya, kita merasa marah sekali. Nah, pada firman kali ini, Bapak Paulus mengajarkan kepada kita. Siapa yang bawa Alkitab, silakan dibuka dari kitab Efesus. Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Siapa yang sudah ketemu angkat tangan? Nah, adik-adik coba baca di rumah sendiri. Nah, tetap dibuka halaman Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam kitab itu dituliskan bahwa Bapak Paulus ingin semua jemaat di Efesus itu melakukan tindakan iman yang berubah. Mereka harus meninggalkan perbuatan yang lama, perbuatan lama yang jelek-jelek dibuang ke air. Pure. Sekarang yang baru, yang baik-baik jadi diri kita. Kehidupan yang lama dibuang, manusia baru dipakai kembali. Seperti Clark Kent berubah menjadi Superman. Dia meninggalkan yang lama dan dia jadi yang baru. Nah, dalam kitab ini ada beberapa hal yang Paulus tekankan. Pertama, kita harus tidak boleh berbohong. Yang kedua, jika kita marah, tidak boleh sampai kita marah besar. Harus segera dimaafkan. Orang yang pernah mencuri tidak boleh mencuri lagi. Kata-kata kotor yang pernah kita lontarkan, mengata-ngatai orang lebih tua, orang tua, ataupun teman-teman kita, juga tidak boleh dilakukan lagi. Dan satu lagi, kita harus belajar untuk lemah lembut.
lemah lembut itu kita belajar sabar. Kita belajar mengerti orang lain. Siapa dari adik-adik semua yang pernah disakiti oleh temannya, memaafkan, kemudian tidak mengingat-ingat kembali? Biarin aja. Aku sudah memaafkannya. Besok akan bermain kembali dengan temanku itu. Siapa pernah melakukan hal itu? Kalau ada yang pernah melakukan hal itu, bagus. Karena Rasul Paulus dalam surat di Efesus 4 ini menginginkan jemaat di Efesus untuk menjadi jemaat yang seperti itu. Bukan cuma memaafkan, tapi melupakan setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Dan kita sendiri jangan sampai melakukan perbuatan jahat. Kenapa? Karena Kristus mati buat kita. Sebagai ucapan syukur kita, berterima kasih kepada Tuhan, kita harus membalas dengan berbuat baik kepada banyak orang. Bukan cuma orang Kristen. Kita berbuat baik kepada yang beragama Kristen ataupun bukan, yang cantik ataupun bukan, yang kaya ataupun yang miskin, semuanya kita harus berbuat baik. Tidak boleh memilih-milih orang. Nah, itulah inti firman yang hari ini kita belajar. Kita harus berubah menjadi orang, menjadi anak yang lebih baik. Siapa yang mau berubah, angkat tangan. Tuliskan lagi di kolom chat ini. Aku mau berubah. Tuliskan ayo bersama-sama. Kita penuhkan kolom chat ini. Karena kita mau jadi anak Tuhan, GKI Temanggung yang mau berubah. Ketika orang lain lihat, oh ini anak kok baik sekali. Ketika ditanya, gereja di mana? Pasti di GKI Temanggung dan GKI Bajem Keranggan. Nah, untuk itu kita akan berdoa kepada Tuhan supaya setelah masa Paskah ini kita mau menjadi anak yang berubah. Kita jadi anak yang hebat. Kita jadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke. Nah, ini ada namanya ayat super. Nih, di bawah ini. Yeskiel 36 ayat 26c. Ku berikan kepadamu hati yang taat. Yuk, buka dulu bersama-sama Alkitabnya. Yeskiel 36 ayat 26c. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ku berikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi. Yeskiel 36 ayat 26c. Ku berikan kepadamu hati yang taat. Nah, hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pada kita hati yang taat. Taat untuk berubah. Taat menjadi lebih baik lagi. Siapa yang pernah nyakiti temannya, kita langsung minta maaf hari ini juga. Siapa yang pernah disakiti, kita langsung memaafkan. Dan kita berubah. Oke? Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita belajar mengenai apa itu berubah. Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih taat lagi. Meninggalkan yang lama-lama. Dan sekarang kami menjadi manusia, anak-anak yang hidup baru. Tuhan berkati kami, supaya kami menjadi lebih baik lagi, memberi kasih buat orang lain. Tidak memilih-milih orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, bantu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.